Bagus berdiri atau bagus duduk? Berdiri atau duduk? Duduk atau berdiri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Huriyah, Prof. Munif, dan jajaran para pengurus, Mas Suden, pengusaha sukses kita, dan juga para mahasiswa semua yang berbahagia. Saya mendoakan semoga Anda semua puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala, penuh berkah, diberi kesehatan, lancar jodohnya, UTS-nya lancar, dapat nilai maksimal. Amin. Terus sekalian, seharusnya saya hadir di sini 2 hari lalu karena ada acara mendadak di Jakarta sehingga saya tidak bisa menemani Anda semua untuk berbuka puasa. Tapi alhamdulillah hari ini, sebagaimana saya sampaikan kepada Pak Munif, saya akan menemani saudara-saudara semua untuk buka puasa, sekaligus hari ini untuk sharing. Saya akan menyampaikan soal leadership yang tadi sudah dimulai oleh Mas Ben. Ini hanya melanjutkan saja bahwa leadership ini sesuatu yang berkaitan dengan soal pengaruh. Ya, leadership is about influence, is not about position. Jadi Anda dalam posisi apapun, Anda bisa menjadi leader. Karena apa? Karena pengaruh Anda. Nah, termasuk Rasulullah. Ketika Rasulullah itu menjalankan misinya, maka yang paling penting buat Rasulullah apa? Leadership, pengaruh. Kalau Rasulullah itu menjadi orang yang hebat sekali, karena apa? Karena pengaruhnya hebat sekali sejak dulu hingga hari ini. Ini pengaruh yang sangat-sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu, ketika kita ingin belajar tentang leadership, kepemimpinan yang bisa dipraktekkan dalam semua aspek. Anda memimpin perguruan tinggi, Anda memimpin birokrasi, Anda memimpin bisnis, Anda memimpin apalagi? LSM, Anda memimpin perusahaan, lembaga sosial dan lain sebagainya. Itu saya kira apa yang dicontohkan Rasulullah itu adalah sebuah sifat-sifat yang universal, sebuah prinsip-prinsip pokok leadership. Ya. Hari ini sebenarnya sudah saya sampaikan kemarin di sekolah bisnis. Saya menguraikan 1 jam lebih tentang hal ini, namun di sini waktunya nampaknya hanya kurang lebih sekitar 15-20 menit. Baik sekalian, saya mulai dengan sifat Rasulullah yang saat ini sering kita kenal dengan nama siapa? Sifat yang pertama apa? Siddiq. Siddiq itu artinya apa? Artinya adalah berkata benar atau jujur. Ini fondasi bagi integritas. Sehingga dimanapun juga kejujuran itu akan menjadi penentu kita, karena itu adalah merupakan fondasi atau basis bagi penguatan integritas. Kejujuran dalam dunia bisnis itu juga menjadi pilar nomor 1. Rasulullah sudah mempraktekkan pada saat beliau berdagang, pada saat beliau menjalankan bisnis, prinsip inilah yang menjadi dasar sehingga semua orang percaya. Anda tahu bahwa dalam bisnis prinsip pokoknya apa Mas Sudan? Kepercayaan. Kepercayaan itu tercipta karena apa? Karena kejujuran kita. Jadi jujur itu bukan berarti dalam dunia bisnis kita nggak boleh, kalau jujur pasti rugi. Nggak ada bisnis seperti itu. Kejujuran itu prinsip yang harus diperjuangkan sampai kapanpun. Nah, oleh karena itu kalau saya sering mengatakan pada Anda tentang hasil penelitian Thomas Stanley, nomor 1 faktor membuat kita sukses adalah kejujuran. Namun persoalannya apa? Strategi apa yang harus kita mainkan? Strategi apa yang harus kita perkuat untuk memperkuat kejujuran, memperkuat karakter? Anda tahu peraih Nobel yang Anda kenal siapa? Peraih Nobel. Ada peraih Nobel yang bernama James Heckman. Peraih Nobel ini pada tahun 2000, dia melakukan sebuah riset yang luar biasa dahsyat. Hasil risetnya menunjukkan ternyata pendidikan yang paling memberikan kontribusi pada kemajuan ekonomi sebuah bangsa, kira-kira apa? Pendidikan apa? Pendidikan tinggi? Menengah? Dasar? Atau apa? Hah?
Yang penting adalah pendidikan anak usia dini. Orang sekarang banyak mengabaikan pendidikan anak usia dini. Padahal pendidikan anak usia dini, PAUD, itu adalah investasi terbesar yang bisa membuat orang sukses. Dari kesuksesan orang bisa memacu kemajuan ekonomi sebuah bangsa. Nah, James Heckman melakukan penelitian itu dengan menghitung secara matematis ya, bahwa investasi dalam PAUD berkontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi sebuah bangsa. Mengapa? Karena pada saat PAUD itulah karakter dibangun, kejujuran dibangun, soft skill dibangun, life skill dibangun, social skill dibangun. Itu fondasi. Jelas sampai sini? Ya. Jadi pendidikan anak usia dini kadang-kadang kita abaikan sebagai pendidikan yang sekunder. Padahal itu adalah paling primer kalau kita merujuk pada hasil penelitian yang bukan penelitian ecek-ecek. Ini penelitian peraih Nobel Ekonomi pada tahun 2000. Nah, ketika sidik merupakan basis bagi integritas, kemudian yang kedua adalah sifat Nabi apa? Sifat Rasul. Fatona artinya apa? Pintar, cerdas. Sehingga kita harus manai selalu lebih luas lagi sebagai sebuah atribut ataupun sifat di mana orang itu memiliki kecerdasan, memiliki jiwa sebagai seorang pembelajar, memiliki visi. Biasanya kalau orang memiliki visi, memiliki jiwa pembelajar, pasti punya pola pikir yang baik, pasti punya mindset yang baik. Ya, Rasulullah itu berangkat dari apa? Optimisme. Mengapa dia optimis? Karena dia punya visi. Visinya apa? Membangun sebuah peradaban. Apakah orang yang punya visi harus cerdas? Harus. Tidak mungkin sebuah visi dibangun tanpa adanya kecerdasan. Jadi ketika masyarakat Madinah dibangun, mengkonstruksi masyarakat Madinah pada waktu itu, peradaban dibangun, itu mimpi Rasulullah punya mimpi, punya visi, gambaran apa yang masyarakat akan seperti apa yang akan dibangun, dan kemudian dia harus belajar, kemudian harus optimis, karena seorang leader cirinya apa? Optimis. Kalau orang memiliki mindset yang saya sebut sebagai yang fix, maka biasanya orangnya selalu pesimis. Orang-orang yang fix mindset kerjaannya apa? Menyalahkan keadaan. Itu ciri orang-orang fix mindset. Orang tidak pernah bersyukur. Orang pasrah pada keadaan dalam arti saya nggak mungkin bisa mengubah keadaan, saya akan pasrah pada keadaan, ada hal baru pasti dia hindari. Ketika dia gagal, apa yang dia lakukan? Menyalahkan orang lain. Itu seperti apa? Seperti ciri-ciri umat Nabi Musa pada waktu itu ketika diberi nikmat kemerdekaan, yang dia lakukan adalah dengan apa? Mengeluh. Sehingga la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum adzabil syadid itu diturunkan. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa bersyukur. Ya. Nah, jadi sifat fatonah inilah yang saya kira harus kita asah. Menjadi seorang pembelajar. Menjadi seorang ulul albab. Hari ini ada tulisan saya di media Indonesia, tulisan singkat saja, mungkin nanti bisa di-share ya, tentang apa itu ulul albab. Ulul albab itu kombinasi antara zikir dan fikir. Bahwa zikir itu menjadi sangat penting sekali sebagai fondasi bagi kita untuk berpikir. Ya, zikir itu membuat kita tenang. Zikir itu membuat kita semakin rendah hati. Karena apa? Karena Allah itu maha tahu, maha berilmu. Hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang akan bisa tawadhu. Kalau orang yang tidak punya sifat tawadhu, maka orang itu akan arogan mengatakan bahwa saya segala-galanya. Makanya zikir menjadi penting. Anda tahu mengapa surat Ali Imran ayat 191 diturunkan? Ayat itu diturunkan karena apa? Karena suku Quraisy datang ke umat Nabi Musa. Apa tanda-tanda kehebatan Nabi Musa? Kata orang umat Nabi Musa, tongkat. Dia datang ke umat Nasrani. Apa kehebatan Nabi Isa? Bisa menyembuhkan penyakit kista, bisa menghidupkan orang meninggal. Terus datang ke Nabi Muhammad. Hai Muhammad, apakah jika kau hebat, biji kau hebat dan kau luar biasa, apakah kau bisa membuat
yang namanya Safa dan Marwah menjadi emas. Rasulullah ditantang oleh suku Quraisy itu, kemudian beliau berdoa. Karena setiap kali tantangan beliau berdoa untuk mendapatkan wahyu. Akhirnya wahyu itu turun. Ketika wahyu itu diturunkan, ya, oleh Allah, itu berisi apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin ulil albab. Dan juga ayat 192 yang pencirinya ulil albab adalah orang yang zikir dan fikir dan selalu berprinsip bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Jadi itulah sekalian, saudara-saudara semua, bahwa fondasi zikir itulah yang membuat orang untuk mengakui bahwa Allah itu tidak pernah membuat sesuatu yang sia-sia. Bahwa bukit Safa dan Marwah itu tidak sia-sia Allah membuat itu. Nggak perlu dibuat jadi emas. Tapi sains yang harus buktikan. Kalau kita ingin mendapatkan sains, kita harus belajar. Makanya yang namanya ulul albab itu adalah orang yang berzikir dan berfikir. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang berzikir adalah orang-orang yang juga selalu bisa mengasah nurani. Mengapa sudah mengasah nurani? Karena sebenarnya setiap manusia itu punya dua jiwa. Satu jiwa yang disebut sebagai nurani. Nurani itu artinya cahaya. Jadi hatinya selalu bercahaya. Yang kedua adalah zulmani, kegelapan. Jadi manusia itu di diri Anda, di diri kita, di diri saya, selalu ada dua ini. Kecenderungan zulmani atau kecenderungan nurani. Tinggal pilih yang mana. Nah, kemampuan kita untuk belajarkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah proses untuk mengasah bahwa yang muncul dalam jiwa kita adalah nurani. Sehingga bahwa doa kita ihdinas siratal mustaqim itu akan benar-benar terwujud. Karena apa? Karena nurani yang muncul, cahaya yang muncul. Bukan zulmani yang muncul, bukan kegelapan yang muncul. Saya nggak ngomong gelap-gelap yang lain ya. Bahwa zulmani yang muncul, kegelapan. Nah, kenapa Rasulullah pada saat itu menangis mendapatkan wahyu itu, sehingga terpaksa Bilal itu harus menjemput Rasulullah karena Rasulullah terlambat untuk ke masjid. Biasanya sebelum sholat subuh beliau sudah ada di masjid. Dijemputlah oleh Bilal. Ketika Bilal menjemput, kaget, kenapa Rasulullah nangis? Oh, dia seorang Rasul, apapun masalah sudah ada wahyu dan sebagainya, kenapa menangis? Karena beliau mendapatkan wahyu itu. Wahyu itu apa? Menentukan bahwa dia mengatakan bahwa suatu saat akan ada suatu masa di mana orang yang berpikir itu tidak berzikir, sehingga orang pintar-pintar sebagai sumber kehancuran. Orang-orang pintar jadi koruptor, orang-orang pintar banyak korupsi. Orang-orang pintar itulah sekarang korupsi hari ini bukan korupsi maling ayam. Korupsi hari ini butuh kepintaran. Itulah karena apa? Karena yang musuh adalah zulmani, bukan nurani. Ya. Nah, oleh karena itu Rasul juga berpikir, banyak orang berzikir tapi tidak berpikir. Sehingga selalu pesimis, selalu inferior, menyalahkan sana sini dan lain sebagainya, yang tidak mau berbuat sesuatu untuk kemajuan dan untuk perubahan. Nah, jadi fatonah itu harus kita terjemahkan dalam versi yang lebih luas lagi. Nah, karena fatonah itu ditambah dengan sidik, maka sama dengan amanah yang disebut dengan kredibilitas, yang artinya trust, dapat dipercaya. Being trustworthy, dapat dipercaya. Ya. Jadi dapat dipercaya itu bagaimana? Dipercaya itu baik level interpersonal, saya dengan Pak Suden sudah saling percaya. Ini namanya interpersonal trust. Kalau kita dengan Anda interpersonal, ini anak SMA atau mahasiswa? Hah? SMP? Oh gitu, yang mahasiswa mana? Angkat tangan, mahasiswa. Saya pikir ini mahasiswa semua. SMP? Oke, enggak apa-apa deh. Hah? Yang sini SMA? S1, S2? S1. Oke. Kok kelihatannya sudah dewasa ya semua. Yang sini juga sudah dewasa, ternyata masih SMP. Mohon maaf nih, saya agak ketinggian ngomongin soal ini. Karena SMP. Tapi nggak apa-apa. Dia menjelas bahwa trust yang dibangun. Karena kata dengan nyambung Mas dan disampaikan
bisnis kita akan bisa berhasil karena kita mampu menciptakan institutional trust. Institutional trust dibangun karena apa? Karena orang dalamnya dapat dipercaya semua. Kenapa dipercaya? Orangnya jujur semua, orangnya pintar semua. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin benar-benar sukses, maka jadilah orang yang memiliki sifat amanah, dapat dipercaya. Karena pada akhirnya sifat dapat dipercaya itu ya kemudian bisa dikembangkan lebih jauh, tidak hanya interpersonal, tidak hanya institusional, tapi juga social trust. Jadi kepercayaan secara sosial, yaitu modal kemajuan ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau orang sudah dapat dipercaya, maka menjalankan tabligh mudah. Kenapa mudah? Karena begitu kita ngomong, langsung orang ikut. Begitu kita bicara, orang lain langsung percaya. Begitu kita mengajak, orang akan langsung merespon dengan baik. Itu kalau kita orang yang memiliki basis trust yang baik, basis kepercayaan yang baik. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini, tentu kita mengasah semua sidik kita. Kita mengasah fatonah kita mengasah amanah kita, agar kita bisa menjalankan tabligh dengan baik. Kita bisa menginspirasi orang dengan baik. Kalau kita bisnis dengan bisnis berbasis etika yang baik, ya, berbasis etika yang baik, maka itu akan membuat bisnis lebih sustainable, bisnis lebih bernilai, dan itu menjadi inspirasi buat banyak orang, sehingga orang lain terdorong untuk bisa mengikuti hal yang sama. Karena sebenarnya apa? Value itu adalah soal apa? Soal kepekaan hati, soal kepekaan nurani, ya. Jadi makanya perlunya kita berzikir supaya apa? Hati kita terbuka, supaya hati kita terasa nuraninya, supaya kita selalu berada dalam kecenderungan yang baik, bukan kecenderungan yang gelap-gelap itu, yang dulmani. Jadi prinsip-prinsip sifat Allah itu, sifat-sifat Rasulullah tadi itu ya, sifat-sifat yang harus terus kita perkuat, kita kembangkan, dan kita tunjukkan sebagai pemimpin mahasiswa, pemimpin bisnis, pemimpin perguruan tinggi, pemimpin perusahaan, pemimpin pemerintahan, karena semua membutuhkan integritas, membutuhkan kapabilitas, membutuhkan kredibilitas, agar kita bisa menginspirasi supaya bisa menjalankan proses perubahan, transformasi dengan baik. Saya kira itu ya pengantar dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.